Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan hasil dari analisis jurnal evaluasi pembelajaran SD dari kelompok 4. Kelompok 4 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Muhammad Dafa dengan NIM H20100831, dan yang kedua ada Robiatun Nadia dengan NIM H2010167, dan yang ketiga ada Siti Zahra Nur Solihat dengan NIM H2010058, dan yang keempat ada Rizma Sukmawati dengan NIM H2010117. Jurnal pertama akan dibacakan oleh Robiatun Nadia. Adapun identitas jurnal, judul evaluasi pembelajaran tematik terpadu daring siswa kelas 5 SD, nama jurnal Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran, volume atau nomor volume 4 nomor 2, Mei Agustus 2021, halaman 455 sampai 465. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pembelajaran tematik terpadu daring kelas 5 SD. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kuantitatif, deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pembelajaran di sekolah terdiri dari perencanaan, pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, ketercapaian perencanaan pembelajaran sekolah sebesar 55 dari 100. 3. Ketercapaian pelaksanaan pembelajaran daring untuk kegiatan pendahuluan 96,87%, kegiatan inti 78,41%, dan kegiatan penutup 82,47%. Implementasi RPP pencapaian skala sebesar 85,92%. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pelaksanaan pembelajaran di SD menggunakan pendekatan tematik terpadu dan disebut dengan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik kurikulum 2013. Dan menurut Akbar dalam Nuri Yuniasi dan kawan-kawan 2013, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Metode. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah masih kurang dalam melaksanakan persyaratan proses pembelajaran yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri dari prota, promes, silabus, dan RPP. Maka kesimpulan dari artikel ini yang pertama, pembelajaran di sekolah terdiri dari perencanaan, pembelajaran, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang kedua, ketercapaian perencanaan pembelajaran sekolah sebesar 55 dari 100 berdasarkan perencanaan pembelajaran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang ketiga, ketercapaian pelaksanaan pembelajaran daring untuk kegiatan pendahuluan 96,87%, kegiatan inti 78,41%, dan kegiatan penutup 82,47%. Implementasi RPP mencapai skala sebesar 85,92%. Adapun kelebihan dari artikel ini yaitu teknik pengumpulan data pada jurnal ini sangat tepat, yaitu menggunakan teknik kuantitatif deskriptif, yang dimana mendeskripsikan hasil penelitiannya dengan menggunakan angka-angka sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya. Dan kekurangan dari artikel ini yaitu terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi pembaca kalangan umum. Selanjutnya jurnal yang kedua. Berikut akan saya paparkan identitas jurnal yang kedua. Jurnal ini berjudul Evaluasi Pembelajaran Membaca Permulaan di Kelas Awal Sekolah Dasar. Jurnal ini bernama Jurnal Prodi Studi PGMI. Volume 4 nomor 2 halaman 139 sampai 146. Selanjutnya, abstrak dari jurnal ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif pembelajaran membaca awal di SD Negeri kelas 2 Serang
Kota Serang, Provinsi Banten. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif riset. Data yang dikumpulkan itu melalui observasi partisipan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pada pembelajaran membaca awal yang pertama yaitu menggunakan evaluasi hasil dan yang kedua yaitu evaluasi proses. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ini dijelaskan bahwa membaca permulaan di sekolah dasar adalah sebagai landasan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa pada tingkat yang lebih tinggi lagi dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kepribadian melalui membaca. Sebagaimana di dalam pembelajaran lainnya, evaluasi ini juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran bahasa. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pemaknaan data untuk menentukan kualitas yang terkandung dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran membaca, tentu saja evaluasi ini menjadi bagian yang sangat penting. Pemilihan teknik evaluasi pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan evaluasi tersebut, yaitu untuk mengukur kemampuan membaca permulaan bahasa Indonesia di sekolah dasar dan bagaimana cara melaksanakan proses evaluasi pembelajaran tersebut. Mengutip dari bahasan Selamat bahwa evaluasi dalam pembelajaran membaca permulaan itu harus mencakup ketepatan menyuarakan tulisan, kewajaran lafal, kewajaran intonasi, kelancaran, kejelasan suara, dan pemahaman makna kata. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang dipakai dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi. Kenapa? Karena untuk menjelaskan segala aspek yang ada dalam penerapan evaluasi pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa informasi dalam bentuk data terurai, yaitu berisi keterangan-keterangan, penjelasan, ucapan, dan jawaban dalam bentuk kata-kata baik itu dari guru maupun dari peserta didik. Dan juga data berupa informasi dari informan. Informasi yang digali yaitu dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu pada proses pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia di kelas 2, yang kedua guru kelas 2, dan yang terakhir yaitu dokumentasi berupa informasi tertulis yang berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran membaca permulaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian. Evaluasi yang digunakan di dalam pembelajaran membaca permulaan di kelas 2 SD Negeri Serang 2 Kota Serang yaitu yang pertama, evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini terdiri dari evaluasi formatif yaitu tes dan non-tes dan evaluasi sumatif, teknik tes dan non-tes. Evaluasi formatif ini terdiri dari tes awal dan evaluasi hasil dalam bentuk tes perbuatan pada kegiatan pembelajaran akhir pembelajaran. Selanjutnya, dijelaskan juga langkah-langkah evaluasi hasil. Yang pertama, menetapkan alat tes berupa tes lisan, tertulis, objektif, dan observasi. Yang kedua, melakukan kegiatan evaluasi berupa formatif yaitu tes lisan dan sumatif yaitu tes objektif. Langkah yang ketiga yaitu memeriksa hasil tes yaitu penyekoran. Yang keempat yaitu memberi penilaian. Selanjutnya, evaluasi proses dalam pembelajaran itu yaitu mencakup evaluasi terhadap tujuan instruksional, perencanaan pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran, dan penyelenggaraan evaluasi. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang dianalisis yaitu evaluasi pembelajaran membaca permulaan di kelas 2 SD Negeri Serang 2 Kota Serang terdiri atas evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil itu mencakup evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi proses mencakup evaluasi terhadap tujuan instruksional, perencanaan pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran, dan penyelenggaraan evaluasi. Kemudian, cara guru dalam pelaksanaan evaluasi dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu menentukan alat,
penyelenggaraan evaluasi, mengoreksi hasil tes, menafsirkan data dan pemberian nilai, dan yang terakhir itu melaporkan. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini yaitu diksi yang dipakai dalam jurnal ini mudah dimengerti. Yang kedua, pendekatan di dalam penelitian dalam jurnal tersebut tepat, yaitu dengan kualitatif karena dan juga dengan metode observasi, sehingga penelitian dapat dilakukan pada kondisi alamiah dan lebih mudah memahami fenomena yang dideskripsikan. Selanjutnya, kekurangan pada jurnal ini yaitu guru tidak menggunakan teknik membaca nyaring dan membaca dalam hati supaya siswa dapat berkonsentrasi pada bagaimana melafal dengan benar. Selanjutnya, kekurangannya yaitu cara dan teknik dalam pembelajaran membaca permulaannya pun tidak dijelaskan secara detail. Berikutnya, analisis jurnal 3. Jurnal ini berjudul Penerapan Evaluasi Pembelajaran dalam Pembelajaran Jarak Jauh dengan nama Jurnal Riset dan Inovasi Pembelajaran, volume 1, nomor 2, halaman 196-205 dengan tahun penerbitan Agustus 2021 dan nama penulis Indra Bagus Dermawan dan Sri Harmianto. Di dalam abstrak penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh di SD Negeri 3 Purbalinggalor. Penulis menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan di SD Negeri 3 Purbalinggalor sebagai sampel penelitian. Penulis juga menyatakan bahwa yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa, guru dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di dalam pendahuluan jurnal ini, penulis menggambarkan dampak dari penyakit yang berasal dari virus yang bernama COVID-19 atau coronavirus, Diases 19, bagi pendidikan, yang dimana pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh, yang dalam pelaksanaannya bagi guru maupun siswa saling berjauhan satu dengan yang lainnya. Dengan memanfaatkan smartphone untuk dijadikan alat dalam berinteraksi antara guru dan siswa yang berada di tempat tinggal masing-masing. Adanya pembelajaran jarak jauh yang mengakibatkan semua aktivitas pembelajaran dilaksanakan di rumah masing-masing, begitupun dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan smartphone. Dengan latar belakang demikian, penulis menjadikan SD Negeri 3 Purbalinggalor sebagai sampel penelitian karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh. Berikutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan data. Berikutnya, hasil dari penelitian. Yang pertama yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh. Penilaian pengetahuan yang guru laksanakan dengan memberikan tugas melalui aplikasi WhatsApp, Google Form, dan website. Untuk penilaian keterampilan dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berbasis praktik, membuat karya atau untuk melakukan sesuatu yang direkam lalu dikumpulkan kepada guru melalui aplikasi WhatsApp. Dan untuk penilaian sikap dilaksanakan dengan mengamati siswa melalui tugas yang diberikan dan juga melalui keaktifan siswa dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru dan laporan dari orang tua. Yang kedua, kendala guru dalam menyusun perangkat evaluasi pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh, yaitu kendala yang dialami guru ketika melaksanakan pembelajaran jarak jauh adalah adanya bantuan yang berlebih dari orang tua, keterbatasan
dalam teknologi seperti tidak mempunyai smartphone, memori penuh. Kendala yang berikutnya adalah siswa terkadang merasa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan dan keterbatasan pengetahuan guru terkait pembelajaran jarak jauh menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dan hasil yang ketiga yaitu solusi guru dalam menyusun perangkat evaluasi pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh. Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi tugas siswa yang dikerjakan oleh orang tua atau keluarga yaitu dengan melihat hasil pada saat pembelajaran tatap muka dulu lalu diobservasi, dan tes lisan juga digunakan guru untuk dijadikan solusi dalam mengetahui pemahaman siswa akan materi yang dipahami, serta menggunakan website yang tersedia di internet juga dijadikan solusi untuk melaksanakan penilaian seperti contohnya quizzes yang bisa menarik siswa untuk bersemangat dalam mengerjakan soal yang diberikan. Berikutnya kesimpulan. Di kesimpulan, penulis menguraikan kesimpulannya yang objektif dengan melihat subjek yang telah diamati. Berikut uraian kesimpulan penulis. Evaluasi pembelajaran di SD Negeri 3 Purbalinggalor tetap dilaksanakan pada pembelajaran jarak jauh. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan tetap dilaksanakan dengan hasil yang diperoleh. Penilaian tersebut masih dirasa kurang memuaskan. Penilaian sikap pada pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan dengan hasil yang diperoleh guru merasa sangat kurang puas karena pada dasarnya penilaian sikap dilaksanakan dengan pengamatan langsung oleh guru sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Kendala-kendala yang ditemui guru SD Negeri 3 Purbalinggalor yaitu keikutsertaan orang tua atau keluarga dalam mengerjakan penilaian siswa, keterbatasan orang tua dalam membimbing, membina, dan mengawasi siswa di rumah, serta juga perekonomian keluarga. Siswa kesulitan memahami materi, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman guru pada pembelajaran jarak jauh juga menjadi kendala bagi guru. Tidak bisa bertemu dengan siswa sehingga tidak bisa mengawasi, membimbing, membina, dan mengajarkan secara maksimal. Solusi yang guru temukan dalam permasalahan pada pembelajaran jarak jauh yaitu guru menggunakan nilai serta pengamatan pada saat pembelajaran tatap muka, tes lisan, dan menjelaskan kembali materi kepada siswa bagi siswa yang masih merasa kesulitan. Memanfaatkan website quizzes untuk menambah pengalaman siswa dalam pembelajaran jarak jauh, bantuan dari pemerintah, pelatihan-pelatihan bagi guru pada pembelajaran jarak jauh. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu dari metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang menyajikan sebuah data dengan sangat valid. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber yang tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan kekurangan dari jurnal ini yaitu terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada satu kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu terdapat beberapa kata yang salah ketik sehingga pembaca sulit memahami kata-kata tersebut. Selanjutnya analisis jurnal keempat. Dimulai dengan identitas jurnal. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan Dasar, volume 4, nomor 1, halaman 141 sampai 149. Judul jurnal, Analisis Evaluasi Formatif dalam Pembelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 7 Pagi Tegal Alur. Nama penulis Adela Dwi Setiro Marianti dan Rizkania Fauziah Rifai. Tahun terbit 2020, penerbit Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian abstrak. Pada bagian abstrak disajikan oleh penulis dalam format dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Pada abstrak, penulis menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu harus berbasis pada kebutuhan belajar siswa. Secara sistematis dalam pengembangannya diperlukan adanya evaluasi formatif untuk meningkatkan kualitas program instruksional dan dijadikan pedoman atau bahan acuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi atau materi hasil belajar tersebut. Pelaksanaan evaluasi formatif di SD Negeri 7 Pagi Tegal Alur pada subjek 36 siswa dalam pembelajaran IPA sekolah dasar dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang digunakan ialah pilihan ganda dan uraian. Teknik non-tes menggunakan instrumen tanya jawab, diskusi, wawancara, angket, dan observasi. Hasil dari penelitian penggunaan evaluasi formatif dalam pembelajaran IPA di kelas 4 SD terbukti efektif berdasarkan hasil dari pretest dan post-test. Berikutnya pendahuluan. Pada pendahuluan, penulis menjabarkan mengenai definisi dari evaluasi. Penulis juga menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan program, jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif digunakan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali atau kontinu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan secara tepat dan menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang terdapat pada masing-masing siswa. Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dari peserta didik sehingga pengajar bisa menilai kemampuan siswanya dan dijadikan bahan perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Juga mengetahui kesulitan belajar, hal-hal yang belum dikuasai oleh siswa. Kemudian penulis juga menjelaskan dalam melakukan evaluasi formatif, pengajar harus memiliki 3 dasar dalam melakukan evaluasi formatif. Pertama, dasar psikologis untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kedua, dasar diktatis untuk menunjukkan bahwa evaluasi sangat besar manfaatnya dan berperan penting dalam memotivasi belajar, mendapatkan informasi atau data siswa yang kesulitan dalam belajar. Dan yang ketiga, dasar administratif. Evaluasi diperlukan untuk menentukan indeks prestasi dan pengisian rapor. Baiklah, berikutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan kepada 36 siswa kelas 4 SD Negeri 7 Pagi Tegal Alur dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang digunakan ialah pilihan ganda dan uraian. Teknik non-tes menggunakan instrumen tanya jawab, diskusi, wawancara, angket, dan observasi. Kemudian adapun hasil dan pembahasan. Dalam analisis ini, kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan sebagai bentuk perbandingan antara hasil pembelajaran yang tidak menggunakan evaluasi formatif dengan pembelajaran yang menggunakan evaluasi formatif. Dengan keduanya menggunakan instrumen kegiatan pretest dan non-test. Setelah dilakukan pembelajaran pertama tanpa menggunakan evaluasi formatif, didapat hasil guru tidak mengetahui sejauh mana bahan yang telah diajarkan yang dapat dikuasai oleh peserta didik. Hal tersebut dapat menghambat proses pembelajaran selanjutnya. Timbulnya rasa kurang percaya diri peserta didik, takut salah, tidak kreatif, dan menurunnya prestasi peserta didik karena tidak adanya penguatan ulang terhadap materi. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua, prosedur atau tahapan evaluasi formatif saat pembelajaran berlangsung di SD Negeri 7 Pagi, pada 1 jam pembelajaran di awal diadakan pretest dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa pada pelajaran IPA, materi, struktur, bagian tumbuhan, dan fungsinya. Hasil ditemukan bahwa pemahaman siswa secara umum diketahui masih rendah. Kemudian diadakan pemberian materi oleh guru, tanya jawab, dan pemberian tugas. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru melakukan evaluasi formatif berupa observasi. Di akhir kegiatan, guru memberikan penguatan materi kembali kepada siswa agar siap menerima post-test. Kemudian hasil evaluasi setelah diadakannya post-test dengan menggunakan instrumen observasi, tes tulis, angket, dan tanya jawab diproses melalui penilaian. Objek penilaian tersebut meliputi 1. Input. Aspek yang bersifat rohani mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, intelijensi. Kemudian transformasi. Unsur-unsurnya yaitu materi, metode, media, dan sarana pendidikan.
Kemudian guru atau personil lainnya. Yang ketiga yaitu output, meliputi penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Keikutsertaan peserta didik dalam mengelola pembelajaran menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan saat pretest. Setelah post-test berlangsung, peserta didik tampak lebih percaya diri sehingga tidak lagi ragu-ragu dalam menyelesaikan soal. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan evaluasi formatif setelah dilakukan penilaian melalui pretest dan post-test yang diadakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar kelas 4 dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian penulis juga memberikan penjelasan lebih mengenai proses yang ideal ialah harus melalui 4 tahap evaluasi untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang mendasar sebelum proses itu digunakan dalam skala besar. Keempat tahap evaluasi formatif tersebut yaitu 1. Evaluasi one-to-one oleh para pakar. Kedua, evaluasi one-to-one oleh peserta didik. Ketiga, evaluasi kelompok kecil. Dan yang keempat, uji coba lapangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada pokok pembahasan struktur, bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah dilakukan analisis, terbukti dengan adanya evaluasi formatif hasil belajar siswa menjadi lebih baik daripada siswa yang tidak diberi evaluasi formatif di dalam proses pembelajarannya. Namun, dalam melakukan evaluasi formatif terdapat 4 tahap ideal yaitu pertama, evaluasi one-to-one oleh para pakar. Kedua, evaluasi one-to-one oleh peserta didik. Ketiga, evaluasi kelompok kecil. Dan keempat, uji coba lapangan. Dengan penerapan evaluasi formatif yang benar, maka dapat diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa tidak hanya di mata pelajaran IPA namun juga pada mata pelajaran lainnya. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan. Penulis menjelaskan rangkaian analisis dan pengelolaan data dengan jelas dan rinci. Kedua, penjelasan mengenai pembahasan dan hasil penelitian mudah dipahami. Ketiga, teknik dalam pengambilan data mudah untuk dilakukan sehingga peneliti lainnya dapat menggunakannya juga. Keempat, data yang disajikan jelas dan terperinci. Kemudian kekurangan. Pertama, terdapat beberapa pengejaan kata yang salah. Dan yang kedua yaitu isi kesimpulan yang kurang sesuai dengan seluruh isi jurnal. Baik, cukup sekian analisis jurnal dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.